Kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan ayat 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1. Hukum Taurat kita pada minggu sore hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi kami bacakan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya, untuk melakukan sesuai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat 3.
merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih sesetiamu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 344 ayat 3. Pembacaan firman Tuhan sebagai epistel untuk minggu kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Kita membacanya secara bergantian. Ayat yang ke-14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari Gereja Jemaat nomor 381 ayat 1 tambah ayat 9. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit dari yang telah mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan khotbah jemaat kita pada minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta jemaat untuk kita pada minggu ketiga setelah Epifanias dengan topik kemurahan Allah yang menyelamatkan hati. Yang berikut poin nomor 3, himbauan protokol kesehatan COVID-19. Dihimbau kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah Minggu jam 6.30, 9 dan jam 18 agar setiap mengikuti ibadah di gereja untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam gereja, menjaga jarak, dan memakai masker atau yang kita kenal 3M. Dan yang terakhir menjadi 5M, yaitu yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas yang tidak terlalu penting. Jadi kami himbau kepada kita semua, marilah kita mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tadi 5M, agar kita terhindar dari risiko penularan penyakit COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh muka bumi. Artinya di sini kita tidak perlu panik
atau khawatir terhadap pandemi COVID-19 ini, tetapi tetap waspada. Marilah kita selalu melakukan protokol kesehatan 5M dan jangan kendor. Kita telah melihat berita-berita kenaikan penderita COVID-19 itu sangat tinggi, sampai-sampai rumah sakit yang ada di wilayah kita masing-masing itu telah melewati batas. Artinya banyak rumah sakit yang tidak lagi mampu menampung penderita COVID-19. Tetapi COVID-19 dapat kita hindari dengan melakukan protokol kesehatan 5M tadi. Kita percaya ada perlindungan dari Tuhan, kita pasti akan terhindar dari COVID-19. Yang berikut, mohon kepada seluruh jemaat yang mau mengikuti ibadah minggu agar selalu mendaftarkan dirinya ke Sintua daerahnya masing-masing untuk bahan arsip petugas gereja. Jadi marilah kita ikuti himbauan dari Parhalado kepada kita masing-masing. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400. Kita mulai dari ayat yang pertama sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang meneguhkan iman kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Nabi Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah bunyinya. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian.
Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita mulai itu semua. Maka pertobatan kita tidak hanya di bibir saja, tidak hanya lip service saja, tapi sungguh-sungguh dari perbuatan kita, dari sikap kita yang menghargai dunia ini sebagai tempat tinggal kita bersama, memeliharanya dengan baik, mencintai dunia ini, alam ini. Karena kita diciptakan Tuhan menjadi mitra Allah di dunia ini untuk memelihara ini semua dengan baik, untuk mencintai alam ini. Niscaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, dan anugerahnya, kemurahan Allah akan menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami, agar kami tetap setia kepadamu Tuhan. Seperti Nabi Yunus, walaupun pada awalnya dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi dengan pengalaman imannya, Tuhan boleh terus memakainya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menyampaikan kabar baik di tengah-tengah bangsa Niniwe. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah kami juga ketika kami sudah berbuat salah, berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan memberikan kesempatan juga kepada kami untuk kami boleh menyadari dosa-dosa kami. Seperti orang-orang yang ada di Niniwe, Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan meninggalkan setiap perbuatan jahat, kekerasan, dan ketidakadilan yang sudah terjadi di tengah-tengah bangsa itu, sehingga pertobatan mereka telah mendapat kemurahan Tuhan yang menyelamatkan hidup mereka. Kami memohon Tuhan, kasihanilah kami, umat Tuhan yang pada saat ini sedang menderita karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, kami boleh meluangkan waktu kami untuk merenungi setiap kesalahan kami, untuk merenungi dosa-dosa kami, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Agar di masa-masa perenungan kami juga Tuhan, kami boleh semakin baik lagi ke depannya. Dan kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan
di tengah-tengah dunia ini, menyatakan kebaikan dan kasih dan kemurahan Tuhan yang menyelamatkan semua orang, baik orang yang kami tidak sukai, orang yang sudah berbuat jahat kepada kami. Ajarilah kami Tuhan untuk mengampuni mereka, sebab Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami untuk saling mengampuni, saling memaafkan, agar kami hidup dalam damai dan kasih yang daripada-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan pada saat ini ketika kami mengingat teman-teman kami yang berulang tahun. Biarlah kiranya Tuhan semakin menambahkan kesehatan dan memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka senantiasa bersyukur di dalam hidup mereka, dan mereka boleh terus menghitung hari-hari mereka sedemikian rupa, agar mereka beroleh hati yang bijaksana. Kami juga memohon kiranya Tuhan melawat setiap umat Tuhan yang pada saat ini menderita sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah, bahkan yang di rumah sakit pun Tuhan, kiranya Tuhan lawat mereka, dan Tuhan teguhkan iman mereka, agar mereka boleh bersabar sebentar di masa-masa perawatan itu untuk mendapat pemulihan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang pada saat ini sedang berjuang melawan penyakit COVID, virus yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat kepada mereka dan pengharapan bahwa mereka akan boleh melewati masa-masa sulit ini, yang diisolasi di rumah sakit, di Wisma Atlet, bahkan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka sukacita, agar hati mereka selalu bergembira, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh majelis di gereja-Mu ini, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, memberikan mereka hikmat untuk boleh terus melayani Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan, agar pelayanan di gereja-Mu HKBP Pulau Mas ini tetap boleh dirasakan oleh seluruh jemaat-Mu, dan seluruh jemaat Tuhan boleh terberkati di dalam setiap pelayanan gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan di HKBP Pulau Mas ini, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, naposo bulung, dan lansia. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka dalam aktivitas mereka di hari esok dan ke depan, memberikan hikmat, kepintaran kepada anak-anak yang belajar dari rumah, dan yang bekerja dari rumah juga Tuhan, yang bekerja harus ke kantor, kiranya Tuhan lindungi mereka dan jagai mereka, jauhkan mereka Tuhan dari virus corona. Kami juga berdoa bagi Amang Pendeta Midian Kahasirai, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan memberikan kepada Amang Pendeta Midian Sirai umur yang panjang. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, biarlah setiap pelayanan kami melalui diakoni sosial kepada jemaat yang berduka boleh memberikan penghiburan kepada mereka dan memberikan kekuatan pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengumpulkan persembahan yang kedua sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39. We
kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami seluruh pelayan dan majelis HKBP Pulemas menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.